Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan, yang alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di bulan Syuro ini ya kita masih melanjutkan pembahasan tentang bulan Muharram atau bulan Syuro ini. Ini kadang juga ada banyak orang yang mengaitkan antara pergantian tahun baru ini ya, bulan Syuro atau bulan Muharram ini itu dengan hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ya memang walaupun sebetulnya hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah ini itu terjadi bukan di bulan Muharramnya ya. Peristiwa itu terjadi malah pada bulan Maulud ya, atau bulan Rabiul Awal ya. Kalau dalam bulan Hijriah itu namanya Rabiul Awal. Kalau bulan Jawa namanya bulan Mulud gitu ya. Itu terjadi pada bulan itu. Namun memang ya pernah juga kita sampaikan bahwa penetapan tahun baru Hijriah ini kan memang pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab itu menetapkan bahwa sebagai tonggak ya, itu mengacunya adalah dari hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Semangatnya untuk kebangkitan Islam itu ya diawali dari mulainya hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan kenapa gitu kan bulan Muharram tanggal satunya atau bulan pertamanya di tahun Hijriah ini bukan bulan Rabiul Awal tapi di bulan Muharram? Karena ingat bahwa ini peristiwa hijrah Nabi ini kan tidak serta-merta tuh enggak. Jadi ada rangkaian-rangkaiannya. Jadi bahkan rangkaian sebelumnya itu ya pada saat bulan Zulhijjah. Dari situlah mulai diputuskan ya, bahwa direncanakan untuk segera melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, terus berlanjut ya, dan tentu dengan instruksi Nabi besar Muhammad SAW ini akhirnya mereka bertahap umat Islam yang ada saat itu tuh hijrah ya. Jadi hijrahnya secara sembunyi-sembunyi tentu ya Mas ya. Ya tidak terang-terangan. Karena begini ceritanya. Sebetulnya jauh sebelumnya ya, kenapa kok yang pilih itu adalah kota Yasrib ya, zaman itu namanya Yasrib ya, bukan Madinah ya Mas. Madinah itu setelah hijrah Nabi. Namanya Yasrib. 2 tahun sebelumnya ya, sebelum peristiwa hijriah, yaitu kalau Masehinya itu adalah tahun 620 ya, 620 Masehi. Itu ada serombongan dari kota Yasrib ya, dari Madinah kalau saat ini, yaitu dari kaum Khazraj, itu ada 6 orang ya. Itu saat ziarah ke Mekah ya, itu menemui Nabi besar Muhammad SAW. Artinya berbaiat dan menyatakan masuk Islam. Kemudian dari situ terjadilah apa yang namanya perjanjian Aqobah 1 ya, Aqobah pertama. Jadi yang isinya di mana bahwa 6 orang ini berjanji untuk taat pada Rasul ya, kemudian juga tidak akan melakukan perzinahan, tidak akan membunuh anak-anak, tidak akan melakukan pokoknya perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang berbaiat pada Nabi.
Dan tentu setelah 6 orang ini balik ke kota Yathrib, ke Madinah, tentu mereka itu menyebarkan agama di sana, di kota Madinah. Justru di kota Madinah ini penyebaran agama Islam itu malah lebih, ya boleh dikatakan lebih pesat. Karena di kota Mekah sendiri sebetulnya, ya di kelahiran Nabi besar Muhammad SAW sendiri, di kaumnya, di suku Quraisy, ini dulu ya, sebelumnya itu kan Nabi besar Muhammad SAW itu dikenal dengan orang yang paling jujur gitu kan, paling dipercaya, paling semuanya, paling dihormati ya. Tapi setelah Nabi ini mendakwahkan Islam di kota Mekah ini, justru akhirnya malah ditentang oleh masyarakat sekitarnya, atau oleh kaumnya, atau oleh suku Quraisy itu sendiri khususnya ya. Karena akhirnya yang bermusuhan, yang membenci, yang memusuhi, ya diantaranya juga adalah saudara-saudara Nabi sendiri ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Ya, dedengkot-dedengkotnya gitu ya Mas ya. Kalau sekarang ngomongnya gembongnya gitu ya Mas. Itu bukan orang-orang sembarangan. Maka pada saat itu, setelah Nabi ini dimusuhi atau tidak disukai oleh masyarakat kaum Quraisy di sana, tentunya di dalam memberikan dakwah, mengajak masyarakat yang saat itu masih penyembah berhala, masih para orang-orang yang musyrik gitu ya, kafir Quraisy ya, para penyembah berhala ini. Dakwah Nabi itu makin dipersulit, makin susah, banyak rintangannya. Tidak hanya sekedar mereka menolak itu, enggak, tapi mengintimidasi ya, baik secara moral maupun fisik, berbagai macam cara bagaimana menggagalkan supaya Nabi ini tidak bisa melanjutkan daripada berdakwah itu. Para pengikut Nabi saat itu yang di awal-awal ya, itu banyak mengalami penyiksaan, tidak hanya penyiksaan, bahkan sampai ada yang dibunuh juga. Ini jadi perjuangan saat itu tuh sangat luar biasa. Dan para pengikut atau sahabat-sahabat Nabi ini banyak yang ditekan, banyak yang disakiti gitu kan, banyak yang disiksa ya. Karena mereka para orang-orang kaum Quraisy ini kan yang memang banyak juga adalah orang-orang yang punya pengaruh, yang punya kedudukan tinggi di masyarakatnya, sehingga dia bisa saja untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji pada umat Islam saat itu. Ini kan satu hal yang sangat luar biasa ya. Apalagi kalau kita ingat cerita soal bagaimana kayak Bilal bin Rabah itu disiksa sampai dijemur ya, kemudian ditindih batu dan lain sebagainya, macam-macam ya, penyiksaan-penyiksaan yang terjadi pada umat Islam. Ya, sampai Nabi sendiri ya direncanakan akan dibunuh dan seterusnya. Dan ini setelah terjadi pelindung Nabi itu ya secara, ya artinya secara dunia ya, artinya yang bisa melindungi Nabi saat itu seperti pamannya Abu Thalib, kemudian istri Nabi sendiri Siti Khadijah itu setelah meninggal dunia ya, artinya beberapa tahun sebelumnya ya. Maka apa yang namanya penghormatan kepada Nabi ini semakin tidak ada saat itu ya, karena orang-orang yang berpengaruh di sekeliling Nabi seperti Abu Thalib, Siti Khadijah ini sudah meninggalkan beliau, artinya sudah wafat. Seperti Mas Jajeng yang berbahagia, kembali kepada yang tadi ya, dengan berbagai macam ancaman dan intimidasi dan juga serangan secara fisik kepada umat Islam saat itu. Dan hal itu terus berlanjut, artinya dakwah Nabi di kota Mekah sendiri itu banyak menerima penolakan gitu ya. Akhirnya di tahun berikutnya lagi datang lagi rombongan dari Yathrib lagi ya, sebanyak 75 orang ya, ini dari
suku atau dari suku Khazraj juga ya, juga ada juga dari suku Aus ya, dari sana. Dari Yasrib ya sekarang Madinah. Mereka 75 orang ini juga berbaiat kepada Nabi. Ya, adanya masuk Islam gitu ya. Dan berjanji. Maka disinilah berbaiatnya ini disebut juga adalah perjanjian Aqabah II ya. Ini terjadi tahun 621 Masehi. Artinya bahwa umat Islam di kota Madinah itu saat itu bahkan jauh lebih berkembang. Dan kelompok ini yang 75 orang ini yang berbaiat pada Nabi, melihat bagaimana di kota Mekah ini Nabi sendiri ditekan, tidak disukai, tidak dihargai dan seterusnya, dihalang-halangi dakwahnya Nabi. Mereka malah menawarkan, mengundang kepada Nabi untuk berhijrah saja ke Madinah. Awalnya itu seperti itu. Ya. Sehingga akhirnya ya, karena Nabi juga memikirkan umatnya gitu ya. Dan juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya. Artinya bahwa Nabi diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah ya. Akhirnya dilaksanakan gitu ya. Direncanakan dengan cara sembunyi-sembunyi, karena kalau ketahuan oleh orang-orang Quraisy ya, orang dengkot ini ya, orang yang mau meninggalkan Mekah ya mesti dihadang dan mesti dibunuh ya, kalau enggak ya disiksa gitu ya. Maka mereka secara sembunyi-sembunyi ya, yang sudah masuk Islam mereka hijrah ke Madinah, sehingga saat itu ya yang tinggal hanya 3 orang yang masih ada di Mekah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW sendiri, Nabi Muhammad, kemudian Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali ya, kemudian Abu Bakar Siddiq. Tinggal 3 orang ini saja yang masih tinggal di Mekah. Demikian dulu. Nah, dalam episode berikutnya kita lanjutkan, karena ini penting, sejarah ini juga perlu kita ketahui ya, untuk nantinya adalah sebagai toladan kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.